Selamat malam, kembali berjumpa bersama saya Cornelis Johannes Don Bosco Beding di channel YouTube saya. Oke baik, hari ini kita membahas tutorial untuk menguji validitas dan reliabilitas. Yang pertama kita harus mengerti apa itu validitas dan bagaimana cara menguji validitas. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Jadi uji validitas itu sendiri digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jadi kita biasa menggunakan SPSS, orang-orang juga biasa menggunakan SPSS. Untuk teknik pengujian yang sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi Beaver Person atau produk moment person. Untuk membaca tabelnya, jika R hitung lebih besar dari R tabel, berpatokan pada nilai signifikan 0,05 itu, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total, sehingga dinyatakan valid. Sementara untuk menguji reliabilitas, pertama yang harus kita pahami, reliabilitas itu sendiri adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Jadi jika suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal, jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, artinya bahwa tidak berubah-berubah. Sering orang menggunakan rumus Alpha Kronberg untuk pengujian reliabilitas instrumen. Apalagi datanya itu berbentuk kuesioner dan skala bertingkat. Jadi untuk mengetahuinya suatu data itu reliabilitas atau reliable, standarnya itu nilai alfa lebih besar dari 0,7. Oke, baik. Sebelumnya saya sudah menyebarkan kuesioner dengan 50 pernyataan kepuasan konsumen terhadap aplikasi GoFood, terhadap pelayanan GoFood. Datanya yang ini ya, ada 50 data. Ini adalah jumlah totalnya per item. Ada 50 data ya kawan-kawan. Ada 50 data. Oke. Data-data ini nanti kita pindahkan ke tabel SPSS ya. Kita buka tabel SPSS-nya. Terus kita ke variable view ya. Name ini nanti kita ubah itemnya. Item pernyataan tadi atau pertanyaan tadi ya. Ada 50 itu. Jadi kita tulisnya dengan item 1, 2, 3 sampai 50 ya. Nah, itemnya. Untuk desimalnya kita ubah jadi 0 semua. Jangan pakai 2 ya. Sampai 50 ya. Oke. Terus seperti ini kita ke data view. Oke. Untuk item-item ini kita masukkan data yang disiapkan tadi di Excel. Kita masukkan ke SPSS. Oh ya kawan, ini saya mendapat respondennya ada 100 ya. Dari 50 pernyataan atau pertanyaan saya mendapat 100 responden datanya. Termasuk jumlah juga kita pindahkan ya. Oke. Kita pindahkan ke SPSS. Pada data view item ini kita. Nah, jadi seperti ini.
Setelah itu kita menguji validitasnya. Setelah kita mendapat skor total yang tadi, kita menguji validitasnya. Kita klik analyze, kemudian correlate, lalu bivariate. Oh ini kawan, ini kita masukkan seluruh item variabel is. Yang ini ya, kita masukkan ke variables. Kita panggil saja. Perhatikan ini ya, yang harus dicentang adalah person, to type, dan flag significant correlation. Lalu kita klik OK. Nah, tabelnya seperti ini ya. Tabelnya seperti ini. Jadi bisa dilihat, data saya ini bervariasi ya. Ini kita lihat ini correlation is significant at the jadi ada tanda-tanda bintang ini menunjukkan level dari validitas. Oke, sementara untuk menguji reliabilitas, kita data-data yang sudah kita masukkan ke data view tadi, kita ke variable view tadi, kita analyze juga. Namun bedanya kita harus scale ya. Nah, pada scale kemudian kita reliability analyze. Kita pada sini. Kita klik. Terus kita masukkan seluruh item ini. Pastikan pada mode terpilih itu alpha ya. Kita benar sudah alpha. Kita masukkan ya semua itemnya. Kita masukkan pada item ya. Masukkan variable x. Terus kita klik OK. Nah, untuk scale-nya variablesnya itu seperti ini ya. Jadi nilai Cronbach alpha itu sebesar 0,981. Oh tidak ya, ini Cronbach alpha-nya 0,749. Sementara standarnya adalah lebih besar dari 0,7, berarti reliabilitas. Sementara yang kita dapat adalah 0,749. Lebih besar juga ya. Jadi dengan demikian data kita ini dikatakan mencukupi, reliabilitasnya mencukupi ya, sufficient reliability cukup. Jadi testnya itu konsisten, memiliki reliabilitas yang kuat. Katanya itu reliable. Sekian ya kawan-kawan tutorial dari saya menentukan validitas dan reliabilitas. Jika ada kurang atau ada lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.